sebenarnya polemik ini tidak akan menjadi riuh ya ketika kebijakan ketenagakerjaan kita di dalam negeri sudah terbangun dengan baik gitu. Jumlah tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia naik dalam 10 tahun terakhir. Angka ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi Cina di Indonesia. Pada semester 1 2020, nilai investasi Cina menyentuh 1,3 miliar dolar Amerika Serikat, naik 8,3% dari sebelumnya sebesar 1,2 miliar dolar AS. Sementara itu, jika dilihat dari investasi asing langsung selama 2015 sampai triwulan 3 2020, Cina berada di posisi 3 besar dengan nilai investasi 17,29 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian besar investasi ini ditujukan untuk pertambangan dan infrastruktur, dua sektor yang banyak diisi TKA asal Tiongkok. Isu soal TKA Cina bukanlah isu baru dan kerap menarik reaksi negatif dari masyarakat. Keberadaan mereka dinilai menggeser dan mengambil alih pekerjaan tenaga lokal. Pendapatan mereka bahkan dikabarkan lebih tinggi, yakni berkisar 17-54 juta rupiah. Belakangan, Sulawesi menjadi destinasi utama bagi TKA yang datang ke Indonesia. Sepanjang 2021, lebih dari 14.000 TKA Cina masuk lewat Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Meski begitu, peneliti menilai hal ini sebetulnya wajar dan tak hanya terjadi di Indonesia. Namun ia jadi polemik lantaran banyak TKA kedapatan bekerja sebagai buruh kasar, yang sebetulnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Situasi ini diperparah dengan rendahnya daya serap tenaga kerja di dalam negeri. Cina maunya mereka harus menggunakan tenaga kerja mereka gitu, dan inilah akhirnya menjadi polemik karena di saat yang bersamaan ternyata posisi yang atau pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah pekerjaan keras biru yang suplainya banyak di Indonesia, dan di saat yang bersamaan kita juga masih punya pekerjaan rumah dalam menyerap tenaga kerja kita. Makanya jadi kontroversi, dan kemudian kontroversinya beranak pinak ya sekarang, muncul masalah upah gitu, kemudian tadi ada pandemi. Saya kira kalau kita berasumsi ya, seandainya kalau tenaga kerja Cina ini masuk, kemudian di saat yang bersamaan serapan tenaga kerja di dalam negeri itu cukup bagus, nah mungkin diskusi mengenai tenaga kerja asing ini akan tidak seramai seperti sekarang. Nah, masalahnya kan sebelum pandemi kita melihat bahwa pemerintah ini ya masih mempunyai pekerjaan rumah dalam menyediakan tenaga kerja yang cukup luas atau yang cukup besar bagi angkatan kerja di dalam negeri. Sebenarnya polemik ini tidak akan menjadi riuh ya ketika kebijakan ketenagakerjaan kita di dalam negeri sudah terbangun dengan baik gitu. Artinya sektor-sektor yang dianggap atau dinilai punya kapasitas untuk menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar itu bisa berkembang dengan baik. Sayangnya kan ini belum terjadi, dan ini yang kemudian menjadi riuh terkait TKA ini.